Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang ada di rumah, apa kabar kalian semuanya hari ini? Ibu Guru doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun terlebih dahulu mari kita membacakan basmalah bersama-sama untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang agar kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Al-Quran dengan materi Quran Surat Al-Fatihah dan membacakan basmalah. Di sini kita bisa lihat pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melafalkan basmalah dan membaca Quran Surat Al-Fatihah, kita harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam jenis-jenis huruf hijaiyah, dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya, dengan vokal pendek, vokal panjang, dan vokal diftong. Adapun pada semester 1, kita akan mempelajari tentang kasih sayang, cinta Al-Quran, iman kepada Allah, jujur, percaya diri dan suka, hidup bersih dan suci, dan cinta Rasul. Semester 2, kita akan mempelajari rajin belajar, cinta Al-Quran, Allah Maha Kuasa, 2 kalimat syahadat, salat dan kegiatan keagamaan, serta akhlak terpuji. Pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang cinta Al-Quran bagian 1. Beranikah kamu menghafal surat Al-Fatihah depan kelas? Setiap anak muslim harus memiliki keberanian dalam melafalkan surat Al-Fatihah yang sering kita lakukan dalam kegiatan sholat sehari-hari, baik sholat fardu maupun sholat sunat, yaitu dengan menghafalkannya tentunya dengan pelafalan yang fasih. Isi materi pada hari ini, yang pertama, Ananda yang soleh dan soleha mampu membaca basmalah, surat Al-Fatihah dan melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Yang pertama, membaca basmalah. Ananda yang soleh dan soleha, biasakan mengawali segala aktivitas sehari-hari kita ini dengan membaca basmalah seperti yang dicontohkan oleh sahabat Nabi yang pada suatu hari beliau datang mengunjungi Rasulullah SAW dengan mengadukan nasibnya. Beliau mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa rezekinya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad menganjurkan kepada sahabatnya tersebut untuk membacakan surat Al-Fatihah sebelum dan sesudah berjualan. Insya Allah rizkimu akan dicukupi oleh Allah. Sejak itu sahabat Nabi rajin membaca basmalah seperti lafal berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kapan kita harus membaca basmalah? Kita membaca basmalah di setiap memulai sesuatu yang baik. Mau belajar, membaca basmalah. Mau mengaji, membaca basmalah. Mau menolong orang lain, membaca basmalah. Juga dalam kegiatan yang lainnya yang sering kita lakukan sehari-hari. Ananda yang soleh dan soleha, mengapa kita perlu membaca basmalah? Yang pertama, agar Allah melindungi diri kita. Kemudian agar Allah juga menyayangi dan mengasihi kita serta mengabulkan doa-doa kita. Kapan kalian terbiasa membaca basmalah? Membaca basmalah harus kita lakukan ketika mau beraktivitas apapun,
Coba kita ingat-ingat dan katakan dengan jujur. Jika sudah ingat, kalian kapankah peristiwa itu terjadi dan di mana kegiatan kita yang selalu diawali dengan mengucapkan basmalah? Nah, ananda yang soleh dan soleha, setelah kita melafalkan baca basmalah dan hikmah dari membaca basmalah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembukaan dan juga disebut dengan Ummul Kitab yang diturunkan di kota Mekah dan tergolong dalam golongan surat Makkiyah. Melafalkan surat Al-Fatihah. Tahukah kalian bacaan surat Al-Fatihah? Mari kita baca surat Al-Fatihah berulang-ulang agar bacaannya baik dan benar. Setelah itu kita pahami makna dan isinya. Berikut ini adalah lafal surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tadi kita sudah melafalkan surat Al-Fatihah bersama-sama, di mana yang kita tahu bahwa surat Al-Fatihah itu merupakan arti yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta penguasa seluruh alam. Ketika membaca surat Al-Fatihah, bacalah dengan makhraj yang benar. Setiap huruf yang kita baca akan memberikan satu kebaikan. Setelah kita menghafal surat Al-Fatihah, yuk kita perhatikan bacaan surat Al-Fatihah. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Sekarang tutup buku kalian di rumah, mulailah menghafal surat Al-Fatihah dengan dibimbing oleh kedua orang tua kalian di rumah. Agar hafalanmu cepat lancar, hafalkan surat Al-Fatihah per ayat, mulailah dengan ayat yang pertama dan dilanjutkan dengan ayat yang kedua sampai ayat ke-7. Ananda yang soleh dan soleha, kandungan surat Al-Fatihah. Kandungan surat Al-Fatihah adalah memuji Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita hendaklah bersyukur kepada Allah karena telah mengasihi dan menyayangi kita. Allah memberi kita kesehatan. Allah memberi rizki kepada kedua orang tua kita. Dan Allah menjadikan kita menjadi anak yang pintar dan anak yang soleh. Kita harus pandai bersyukur, mengasihi dan menyayangi teman, membantu mereka yang kesusahan, berteman tanpa membeda-bedakan. Semua manusia adalah bersaudara. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Kita harus saling menyayangi karena Allah juga menyayangi kita. Itulah maka dari itu Allah tempat kita menyembah, memohon pertolongan dan petunjuk agar kita selalu di jalan yang benar dan mendapat perlindungan Allah. Kita harus taat kepada Allah, hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru dan semua saudara. Mereka mendidik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ananda yang soleh dan soleha, setelah kita melafalkan bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah, selanjutnya marilah bersama-sama kita melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Melafalkan berarti membaca. Membaca huruf hijaiyah
harus sesuai makhrajnya. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Melafalkan huruf hijaiyah harus benar dan tepat. Mari kita berlatih membaca huruf hijaiyah. Cermati huruf-huruf hijaiyah di bawah ini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Setelah kita melafalkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan harokat. Harokat adalah tanda baca. Huruf hijaiyah harus diberi harokat agar dapat dibaca. Jumlah harokat ada 8. Yang pertama, harokat fathah. Harokat fathah berbentuk garis. Di atas huruf hijaiyah yang berharokat fathah berbunyi A. Contohnya A, ta, ba, ja. Kemudian harokat kasroh. Harokat kasroh berbentuk garis di bawah huruf. Huruf hijaiyah yang diberi harokat kasroh berbunyi I. Contoh si, ri, shi, zi. Ketiga, harokat domah. Harokat domah berbentuk huruf po kecil di atas huruf. Huruf hijaiyah yang diberi harokat domah berbunyi U. Contohnya fu, ku, ku, fu. Harokat fatain. Fatain adalah dua fathah atau fathah yang didobelkan. Huruf hijaiyah yang diberi harokat fatain berbunyi an. Contoh amidan, syubuhan. Kelima, harokat kasrotain. Kasrotain adalah dua kasroh atau kasroh yang didobelkan. Huruf hijaiyah yang diberi harokat kasrotain berbunyi in. Contohnya asin, aminin. Selanjutnya, harokat domatain. Harokat domatain adalah dua domah atau domah yang didobelkan. Huruf hijaiyah yang diberi harokat domatain berbunyi un. Contohnya malikun, kutubun. Selanjutnya, harokat sukun. Harokat sukun berbentuk bulatan kecil di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang diberi harokat sukun tidak berbunyi atau mati. Contohnya makam, tidur. Yang terakhir, harokat tasdid. Harokat tasdid berbentuk kepala sin kecil di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang diberi harokat tasdid dibaca ganda. Contohnya kallama, rabbana. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari pembelajaran mengenai Aku Cinta Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.